Teman-teman Kristen bertanya kepada saya, apa benar di dalam Al-Quran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam tidak mati di salib? Sedangkan di dalam kitab kami yang turun lebih dahulu dari Al-Quran itu mengatakan bahwa Yesuslah yang mati di salib. Maka saya jawab, alhamdulillah, Al-Quran dengan tegas mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Jadi mereka tidak pernah membunuh Nabi Isa, mereka juga tidak pernah menyalib Nabi Isa, tapi Allah telah menyelamatkan Nabi Isa dan menyerupakan orang lain dalam pandangan mereka menjadi seperti Nabi Isa atau Yesus alaihissalam. Dan sebetulnya hal ini juga tertulis di dalam kitab kalian, bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam tidak pernah mati di salib. Silakan Anda baca Injil Matius pasal 27 ayat 46. Di sana dikatakan, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Seruan ini adalah seruan yang diucapkan oleh Yesus yang lain. Kenapa saya katakan Yesus yang lain? Ingat, Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam tidak pernah menggunakan kata Eli atau Eloi di dalam menyeru, memanggil Tuhannya. Yesus selalu menggunakan kata Bapa, Abba. Itu kalimat yang dipakai oleh Yesus, baik beliau dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka, baik ketika beliau aman maupun ketika beliau terancam. Doa beliau di Taman Getsemani, Bapa, andaikan cawan ini harus lepas dari tanganku, maka biarlah kehendakmu yang terjadi. Tidak pernah Yesus menggunakan kata Eli di dalam memanggil, menyeru, menyebut Tuhan Allahnya. Jadi jelas Alkitab mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani, itu adalah orang lain yang diserupakan oleh Allah, sehingga manusia waktu itu melihat orang yang tersalib adalah Yesus, padahal dia bukan Yesus. Ya, memang kalau kita lihat dalam An-Nisa 4:157-158 dikatakan di situ bahwa Yesus atau Isa itu diserupakan, bunyinya seperti ini. Dan kami juga telah mengutus Isa putra Maryam yang mereka katakan menyalibkannya. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa anak Maryam utusan Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibkannya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Tapi ini bertentangan sekali dengan data-data sejarah maupun fakta yang ada dalam Alkitab. Sebab dalam 1 Yohanes 1 ayat 1-3 dikatakan, apa yang telah ada sejak semula, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, apa yang telah kami saksikan dan apa yang telah kami raba dengan tangan kami mengenai firman hidup. Artinya apa? Para murid ini meraba tangan Yesus. Mereka tahu, mereka melihat, mereka saksi mata bahwa Yesus itu jelas disalibkan dan dia bangkit dari kematian. Jadi tidak seperti apa yang disampaikan tadi bahwa Yesus serupakan, tidak. Karena faktanya setelah kebangkitannya Yesus masih menampakkan diri kepada para murid. Jadi ini sudah lebih dari cukup untuk bukti tentang penyaliban Yesus. Ya, bukti yang kedua dari Alkitab dalam 2 Petrus 1 ayat 16. Karena kami tidak mengikuti dongeng-dongeng yang dibuat-buat ketika kami memberitakan kepada kamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi kami adalah saksi mata dari kemuliaannya. Secara tegas Petrus mengatakan dalam tulisannya bahwa merekalah saksi mata akan kebangkitan Yesus. Ya, kalau dikatakan bahwa dia adalah saksi mata dan dia memang adalah saksi mata, semua orang tahu itu. Ya, masa kalian mau menentang itu? Memangnya kalian punya saksi mata bahwa Yesus itu diserupakan atau Yesus itu tidak disalibkan? Kan tidak ada saksi mata. Yang ada hanya klaim.
ratusan tahun setelah itu, 500 lebih tahun setelah itu, baru mengatakan hal demikian. Ya tentunya tidak ada saksi mata. Kalau kita lihat dalam pengadilan pun, pasti kesaksian yang kuat adalah kesaksian dari saksi mata. Benar apa enggak? Ya pasti gitu loh. Jadi tidak bisa mengubah fakta yang sebelumnya ada dan jadi tidak ada dengan hanya klaim. Harus punya bukti, saksi mata. Itu penting. Jadi Yesus jelas kok disalibkan dan bangkit dari kematiannya. Kalau di Kristen digambarkan Yesus meninggal di kayu salib, Iya. kalau di Islam kan tidak. Tidak. Betul ya? Ya, ini perbedaan yang paling besar sih. Ini bedanya besar betul. banget ya. Paling ini. besar, betul. Kenapa di Islam tidak digambarkan beliau meninggal di kayu salib? Iya. Kalau secara Islam. Di dalam Al-Quran dikatakan wama salabuhu wama qataluhu. Jadi tidaklah dia disalib dan tidaklah dia dibunuh. Jadi dua-duanya itu langsung didibang sama Allah di dalam Al-Qur'an. Dan sekali lagi ini memang perbedaan ya. Iya. Dan itu biasa-biasa aja sih sebenarnya. Nah, jadi tidaklah disalib dan tidaklah dibunuh. Walakinna syubbihalahu. Akan tapi dia diserupakan dengannya. Nah, artinya langsung diserupakan sehingga Yesus langsung diangkat ke sisi Allah. Iya. Nah, kemudian sampai sekarang kita meyakini Yesus belum mati. Nah, jadi ketika nanti dia balik lagi ke dunia, dia dalam keadaan memang belum mati. Oh begitu? Iya. Tahan. Iya. Anda meyakini Yesus belum mati? Sekarang iya. Sama diangkat. Sama-sama diangkat. Walaupun ada perbedaan yang disalibnya, bagian disalib. Diangkat juga. Diangkat. Turun lagi nanti. Kita tahu ya bahwa Petrus itu saksi mata langsung karena dia murid Yesus. Dia hidup bersama Yesus. Bahkan ketika Yesus ditangkap, dia ada. Dia mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jelas loh di situ Yesus dikatakan bangkit. Ya bagaimana bisa orang yang bangkit sedangkan dia tidak mati? Makanya dikatakan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Jadi jelas bahwa fakta bahkan saksi mata itu terus-menerus mengatakan hal ini. Terus-menerus mengatakan bahwa Yesus itu bangkit. Jadi kok bisa sih sampai kalian itu bikin narasi seakan-akan nggak bangkit? Ya kan ada pertanyaan, kalau Yesus mati, terus siapa yang ngatur alam semesta ini? Kan ada pertanyaan seperti itu. Nah, teman-teman harus tahu bahwa Yesus itu punya dua natur ya. Yang pertama adalah natur ilahi dan yang kedua itu adalah natur manusia. Jadi ketika Yesus mati, jelas yang mati adalah kemanusiaannya, tubuhnya. Tapi secara keilahian dia tidak mati. Lalu siapa yang ngatur dunia? Yang ngatur dunia ya tetap Allah Bapa begitu loh. Karena kalau dalam Trinitas Yesus itu sebenarnya adalah tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Tapi Allah Bapa yang mengatur segala sesuatu dan semesta. Jadi harus paham tentang dua natur Yesus Kristus. Jadi kalau dia mati bukan berarti dia mati seutuhnya. Secara manusia dia mati, manusianya, tubuhnya, fisiknya. Tapi secara keilahian dia tidak mati. Ya, ada pertanyaan katanya kalau Yesus mati siapa yang ngatur alam semesta ini? Teman-teman harus tahu ya, di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Ia itu adalah Yesus, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Jadi Yesus dia adalah cahaya dan wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi Yesus menopang segala sesuatunya dengan penuh kemuliaan. Yang artinya memang pribadi Trinitas ini Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus jelas menopang segala ciptaan, segala sesuatunya. Ya memang dalam tugas utamanya Allah Bapa jelas mengatur segala sesuatu. Tapi kita tidak boleh melupakan bahwa Yesus adalah firman-Nya. Ya tentunya seperti yang saya katakan bahwa yang mati adalah kemanusiaannya, keilahiannya jelas tidak mati. Jadi bagaimana dia tidak bisa mengatur segala sesuatu? Jelas bisa. Dia kan yang punya kuasa, bos.